Ciri-ciri orang licik dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan orang licik. 1. Tidak jujur. Orang licik seringkali tidak jujur dan cenderung berbohong untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan informasi penting. 2. Manipulatif. Orang licik cenderung menggunakan manipulasi dan pengaruh psikologis untuk mengendalikan orang lain. Mereka dapat menggunakan rayuan, ancaman, atau tipu muslihat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. 3. Tidak bertanggung jawab. Orang licik seringkali enggan mengakui kesalahan atau mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka mungkin mencari kambing hitam atau mencoba mengalihkan tanggung jawab pada orang lain. 4. Suka memanfaatkan orang lain. Orang licik seringkali memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Mereka mungkin mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan finansial, kekuasaan, atau status sosial dari orang lain tanpa memperhatikan konsekuensinya. 5. Tidak empati. Orang licik seringkali kekurangan empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan pada orang lain. 6. Licik dalam berkomunikasi. Orang licik cenderung menggunakan bahasa atau komunikasi yang ambigu atau samar-samar untuk mengelabui orang lain. Mereka dapat menggunakan kata-kata yang dua makna atau menghindari memberikan informasi yang jelas. 7. Berpura-pura. Orang licik seringkali berpura-pura menjadi seseorang yang mereka sebenarnya tidak. Mereka dapat berpura-pura menjadi teman baik atau berpura-pura peduli hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan ciri-ciri di atas adalah orang licik. Setiap individu memiliki keunikan dan konteks yang berbeda. Namun, jika Anda merasa bahwa seseorang menunjukkan ciri-ciri licik dan perilaku mereka merugikan Anda, penting untuk menjaga kewaspadaan dan memastikan bahwa Anda melindungi diri sendiri dari kemungkinan penipuan atau manipulasi. Tidak jujur adalah salah satu ciri umum orang licik. Orang licik seringkali tidak jujur dan cenderung berbohong untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan informasi penting. Orang licik dapat menggunakan berbagai jenis kebohongan, mulai dari kebohongan kecil hingga kebohongan besar yang melibatkan manipulasi yang rumit. Mereka mungkin mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk mengelabui orang lain, memperoleh keuntungan pribadi, atau menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Kebohongan orang licik seringkali terkait dengan upaya mereka untuk mempengaruhi orang lain atau mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang ambigu atau menghindari memberikan informasi yang jelas untuk membingungkan atau menipu orang lain. Mereka juga dapat memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak jujur adalah perilaku yang merugikan karena dapat merusak kepercayaan dan hubungan antara orang-orang. Orang licik seringkali tidak dapat diandalkan karena kebohongan mereka, dan ini dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Penting untuk tetap waspada terhadap orang-orang yang tidak jujur dan menghindari terjebak dalam perangkap kebohongan mereka. Jika Anda merasa bahwa seseorang mungkin tidak jujur, penting untuk memeriksa fakta, bertanya pertanyaan yang tepat, dan menggunakan naluri serta kehati-hatian dalam berinteraksi dengan mereka. Poin kedua adalah bahwa orang licik cenderung manipulatif. Manipulatif berarti mereka menggunakan manipulasi dan pengaruh psikologis untuk mengendalikan orang lain dan mencapai tujuan mereka sendiri. Orang licik dapat menggunakan berbagai strategi manipulatif untuk mempengaruhi orang lain. Mereka mungkin menggunakan rayuan, ancaman, atau tipu muslihat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka cenderung memanfaatkan kelemahan atau ketidakpastian orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manipulasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan pribadi, profesional, atau sosial. Contohnya, seseorang yang manipulatif mungkin menggunakan rayuan atau pujian palsu untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, lalu memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga dapat menggunakan ancaman atau intimidasi untuk memaksa orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Orang licik seringkali memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia dan bagaimana memanfaatkannya. Mereka dapat memanipulasi emosi, keyakinan, atau kebutuhan orang lain untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka. Penting untuk mewaspadai perilaku manipulatif dan mempelajari cara mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi. Ini termasuk memperhatikan perubahan pola perilaku, pemaksaan, atau tekanan yang tidak sehat, dan situasi di mana seseorang terus-menerus mencoba mengendalikan Anda atau orang lain. Selalu penting untuk menjaga kewaspadaan, mempercayai insting Anda, dan menetapkan batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin manipulatif. Poin ketiga adalah bahwa orang licik seringkali tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Mereka enggan mengakui kesalahan atau mengambil tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Orang licik cenderung mencari cara untuk menghindari tanggung jawab dan mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Mereka mungkin mencari kambing hitam atau mencoba melemparkan kesalahan pada orang lain agar mereka sendiri terbebas dari akibat dari tindakan mereka. Ketidakbertanggungjawaban dapat terlihat dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang yang licik mungkin tidak mengakui kesalahan mereka saat mereka melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Mereka mungkin mencari pembenaran atau mencoba memutarbalikkan fakta agar mereka tidak perlu menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tidak bertanggung jawab dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap individu tersebut. Orang licik seringkali tidak dapat diandalkan karena mereka tidak mau mengakui kesalahan atau mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam hubungan interpersonal. Penting untuk mengenali tanda-tanda ketidakbertanggungjawaban dan menjaga kewaspadaan dalam berinteraksi dengan orang-orang yang cenderung tidak bertanggung jawab. Penting juga untuk memastikan bahwa kita sendiri bertanggung jawab atas tindakan kita dan siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Poin keempat adalah bahwa orang licik seringkali suka memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka mungkin mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial, kekuasaan, atau status sosial dari orang lain tanpa memperhatikan konsekuensinya. Orang licik cenderung tidak memperhatikan kebutuhan, perasaan, atau hak orang lain. Mereka melihat orang lain sebagai alat atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan orang lain sebagai sarana untuk mencapai kekayaan, mendapatkan posisi yang diinginkan, atau meningkatkan reputasi mereka sendiri. Memanfaatkan orang lain dapat terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, orang licik dapat memanipulasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan memanfaatkan kerentanan mereka atau menipu mereka dalam transaksi bisnis. Mereka juga dapat memanfaatkan hubungan personal untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh informasi rahasia yang dapat mereka manfaatkan. Tindakan memanfaatkan orang lain adalah perilaku yang merugikan dan tidak etis. Ini dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara individu. Orang yang sering memanfaatkan orang lain seringkali tidak memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan pada orang lain dan hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Penting untuk menjaga kewaspadaan terhadap orang-orang yang cenderung memanfaatkan orang lain dan memastikan bahwa kita sendiri tidak terjebak dalam perangkap mereka. Penting juga untuk membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan keadilan, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan saling menguntungkan secara adil. Poin kelima adalah bahwa orang licik seringkali kekurangan empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan pada orang lain. Ketidakempatian dapat terlihat dalam berbagai situasi. Orang licik mungkin tidak memperhatikan atau mengabaikan perasaan orang lain, bahkan ketika mereka menyebabkan rasa sakit atau kesulitan. Mereka mungkin tidak memperhatikan kebutuhan atau keinginan orang lain dan hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Orang licik juga mungkin tidak mampu memahami atau menghargai perspektif orang lain. Mereka mungkin tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan orang lain atau tidak memperhatikan bagaimana perbuatan mereka dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional orang lain. Ketidakempatian dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam interaksi sosial. Orang yang tidak empati seringkali tidak mampu membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang lain dan cenderung memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau tidak hormat. Penting untuk diingat bahwa empati adalah kualitas penting dalam hubungan manusia. Memiliki empati berarti mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain serta merespons dengan cara yang sensitif dan peduli. Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang kurang empati, penting untuk menjaga kewaspadaan dan memastikan bahwa kita sendiri tidak menjadi korban dari ketidakempatian mereka. Poin keenam adalah bahwa orang licik cenderung licik dalam berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa atau komunikasi yang ambigu atau samar-samar untuk mengelabui orang lain. Orang licik seringkali menggunakan strategi komunikasi yang tidak jujur atau manipulatif untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang ambigu atau samar-samar agar orang lain tidak sepenuhnya memahami maksud mereka. Tujuannya adalah untuk membingungkan atau menipu orang lain sehingga mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut. Selain itu, orang licik juga dapat menggunakan teknik seperti penipuan, pengalihan perhatian, atau penghindaran untuk mengelabui orang lain.
Mereka mungkin memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menyembunyikan niat mereka atau membuat kesan yang berbeda dari kenyataan. Mereka juga dapat menghindari memberikan informasi yang jelas atau mengalihkan pembicaraan agar tidak terungkap. Komunikasi licik dapat merugikan karena dapat memperburuk pemahaman dan menyebabkan ketidakpastian atau konflik. Orang licik seringkali tidak jujur atau transparan dalam komunikasi mereka yang dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap mereka. Penting untuk tetap waspada terhadap komunikasi yang licik dan memperhatikan tanda-tanda manipulatif dalam percakapan. Penting juga untuk memastikan bahwa kita sendiri berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan transparan. Dengan memahami taktik komunikasi licik, kita dapat lebih siap untuk menghadapinya dan melindungi diri kita dari manipulasi. Poin ketujuh adalah bahwa orang licik seringkali berpura-pura menjadi seseorang yang mereka sebenarnya tidak. Mereka dapat berpura-pura menjadi teman baik atau berpura-pura peduli hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang licik cenderung menggunakan topeng atau peran palsu untuk mempengaruhi orang lain. Mereka mungkin berpura-pura menjadi orang yang simpatik atau dapat dipercaya agar orang lain merasa nyaman dan terbuka terhadap mereka. Tujuan mereka adalah untuk memanfaatkan situasi tersebut dan mencapai tujuan pribadi mereka. Berpura-pura dapat melibatkan berbagai tindakan atau perilaku. Misalnya, orang licik mungkin berpura-pura menjadi teman dekat atau mitra bisnis yang dapat diandalkan, tetapi sebenarnya mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. Mereka juga dapat berpura-pura memperhatikan kebutuhan atau keinginan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berpura-pura adalah perilaku yang tidak jujur dan merugikan. Hal ini dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap individu tersebut. Orang yang sering berpura-pura seringkali tidak dapat diandalkan karena mereka tidak tulus dalam niat dan tindakan mereka. Penting untuk tetap waspada terhadap orang-orang yang cenderung berpura-pura dan memastikan bahwa kita mengenal orang secara mendalam sebelum memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Penting juga untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan, di mana kedua belah pihak saling memahami dan mendukung dengan tulus.